Perkenalkan, nama saya Gloria Beginting. Perkenalkan, nama saya Valencia Nyanteng Barbarus. Perkenalkan, nama saya Lena Berdepari. Pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep dasar dari pembelajaran jigsaw. Salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning yang dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawan pada tahun 1978 itu adalah konsep pembelajaran jigsaw, di mana model ini menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil yang memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menguasai dan menyampaikan bagian materi tertentu kepada teman sekelompoknya. Yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran jigsaw. Secara teori, pembelajaran jigsaw adalah suatu pendekatan belajar yang memungkinkan siswa belajar secara aktif dalam kelompok kecil, mempelajari bagian tertentu dari materi pembelajaran, menjadi ahli pada bagiannya, kemudian menyampaikan pengetahuan tersebut kepada anggota kelompok asal mereka. Dengan cara ini, setiap siswa berkontribusi pada pembelajaran teman-temannya dan semua anggota kelompok saling bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas secara menyeluruh. Langkah-langkah pembelajaran jigsaw. 1. Pembentukan kelompok asal atau home group. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok heterogen atau berbeda kemampuan latar belakang DLL. 2. Pembagian materi. Materi pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian sesuai jumlah anggota kelompok. 3. Pembentukan kelompok ahli express group. Anggota dari tiap kelompok asal yang mendapatkan bagian materi yang sama berkumpul dalam satu kelompok untuk membahas dan memperdalam materi tersebut. 4. Diskusi dalam kelompok ahli. Di kelompok ahli, siswa berdiskusi untuk memahami bagiannya dengan baik agar setiap penyampaian kembali pada kelompok asal. 5. Kembali ke kelompok asal dan presentasi. Setelah menguasai materi, siswa kembali ke kelompok asal dan masing-masing menyampaikan materi yang telah dipelajari. 6. Evaluasi. Guru memberikan penilaian baik secara individu maupun kelompok untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Tujuan dan manfaat pembelajaran jigsaw. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Yang kedua, mendorong tanggung jawab individu dan kelompok. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang keempat, mengurangi dominasi siswa tertentu dan meningkatkan partisipasi semua anggota. Yang selanjutnya yaitu dasar teori atau landasan teoritis. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme atau Vygotsky dan Piaget. Siswa membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman. Yang kedua, teori belajar sosial atau Bandura. Belajar terjadi melalui pengamatan, imitasi, dan interaksi antar individu. Yang ketiga, teori interdependensi positif, Johnson dan Johnson. Keberhasilan individu tergantung pada keberhasilan kelompok. Kesimpulan dari konsep dasar pembelajaran jigsaw itu, pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran yang merupakan strategi belajar kooperatif yang efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep secara menyeluruh. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam belajar. Dan yang ketiga, membangun interaksi positif antar siswa. Sekarang kita akan melanjut ke bagian langkah-langkah pengerjaan model pembelajaran jigsaw. Tepuk diam. Oke, sekarang dengarkan ibu ya. Selamat sore buat kita semuanya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai ayo menanam pohon di sekolah. Yang pertama itu ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok dan masing-masing itu ada 4 orang satu kelompok. Sebelah ini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Artinya kamu kesini dan mereka bersama bapaknya. Kurang besar nggak kalian? Biar bisa. Berapa nih kamu? Sampai sini. Sini aja.
Sampai sini tidak hafal dulu. Sekarang kita sudah membagi kalian dalam 2 kelompok ya. Dan seterusnya itu yang pertama itu pembelajaran kita hari ini kami harapkan bisa menjelaskan manfaat menanam pohon bagi lingkungan dan menyebutkan langkah-langkah menanam pohon dengan benar. Yang sekarang kelompok kalian sekarang ini adalah kelompok asal namanya kan. Kita akan belajar dengan model jigsaw. Nanti pindah-pindah teman kalian gitu. Ini buat kelompok asal 1, kelompok asal 2. Terus sekarang biar pilih di antara kalian untuk menjadi kelompok ahli ya. Siapa namanya? Quinsa dengan Catherine pindah ke kelompok ahli, kelompok asal 1. Dan siapa namanya? Arona sama Charlotte pindah ke kelompok asal 2. Jadi kalian nanti itu menjadi kelompok ahli. Ayo. Ayo, kamu di sana. Ayo, jangan dulu. Kamu yang datang, kamu pindah situ. Aduh. Oke, kamu di sana. Oke, sekarang sudah dibagi menjadi kelompok ahli kan. Sekarang kalian akan membagikan kertas untuk masing-masing kelompok. Kalian menulis apa saja manfaat pohon bagi manusia dan lingkungan. Manfaat pohon bagi manusia dan lingkungan. Lalu kalian cara merawat pohon setelah ditanam, itu tugas kalian. Kalian tuliskan di kertas ini cara merawat pohon setelah ditanam. Duduk ya. Olehnya nanti aja ya. Kalian tadi manfaat pohon bagi manusia dan lingkungan. Nanti ya. Kalian berdiskusi empatnya mengenai apa saja manfaat pohon bagi lingkungan kan? Manfaat pohon bagi manusia dan lingkungan. Ini itu cara merawat pohon setelah ditanam. Cara merawat pohon setelah ditanam. Cara merawat pohon setelah ditanam. Ayo, kita akan cek di sini ya. Kalian pun pindah ke sini ya. Biar nanti kalian di kelompok iya. Oke, sekarang waktu berdiskusi sudah habis. Sekarang kelompok ahli yang sudah Ibu pilih tadi kembali ke kelompok asalnya. Ya. Ayo, kamu sini.
ahli tadi. Untuk kelompok asal 2, kalian merasakan hasil diskusi kalian tadi di kelompok ahli di kelompok ini. Cara merawat pohon sebelah kita beri pupuk, membersihkan oksigen lingkungan atau Oke, kalian sudah memberitahukan isi hasil diskusi kalian kepada teman-teman kalian? Sudah. Sekarang salah satu dari kelompok asal kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas kalian ini ya. Ayo Catherine, silahkan di depan. Bacakan ya. cara merawat pohon setelah ditanam. Menyiram tanaman, memberi pupuk, membersihkan lingkungan atau mencabut rumput yang ada di sekitar tanaman. Oke, beri tepuk tangan kepada teman kalian. Oke. Untuk kelompok asal 1, berdasarkan oleh Carlos, silahkan teman. Manfaat pohon bagi manusia dan lingkungan. 1. Menghasilkan oksigen. 2. Menjaga kesejukan dan mengurangi panas. 3. Menjadi tempat tinggal hewan. 4. Mencegah banjir dan erosi. 5. Memberikan bahan bangunan dan kerajinan. Oke, tepuk tangan kepada teman kalian. Oke. Dari sahabat kalian sudah memberikan informasi kepada teman kalian untuk mengetahui akan ada manfaat pohon dan cara merawat pohon. Nah, sekarang dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui bahwa pohon itu sangat penting ya bagi kehidupan kita untuk kita bernafas, untuk mendapatkan kesejukan dalam untuk mendapatkan oksigen. Makanya kalian nanti kalau bisa menanam pohon juga ya di rumah atau di luar sekolah. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Sekarang tiba saatnya kita di bagian penutup dari modul 1 ini, yaitu tentang refleksi manfaat pembelajaran jigsaw dan pesan edukatif untuk meningkatkan motivasi kolaborasi. Yaitu pembelajaran jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang sangat efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Melalui pendekatan ini, setiap siswa memiliki peran penting sebagai ahli dan kelompoknya yang bertanggung jawab untuk mempelajari dan menyampaikan bagian materi tertentu kepada teman-temannya. Hal ini tidak hanya menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi, tetapi juga memperkuat keterampilan sosial, komunikasi, dan empati antar siswa. Manfaat yang paling menonjol dari pembelajaran jigsaw adalah terciptanya suasana belajar yang saling mendukung dan tidak kompetitif. Setiap siswa merasa bahwa dirinya dibutuhkan karena keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi masing-masing anggota. Dengan demikian, rasa percaya diri siswa meningkat, kemampuan berpikir kritis berkembang, dan pemahaman terhadap materi menjadi lebih dalam karena mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga harus mampu menjelaskannya kembali. Pesan edukatif. Dalam kolaborasi, setiap suara memiliki arti, setiap peran memiliki nilai. Saat kita belajar saling mendengarkan dan berbagi, kita bukan hanya menjadi siswa yang cerdas, tapi juga manusia bijaksana. Jangan takut untuk bekerja sama. Belajar bersama bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan bahwa kita kuat dalam kebersamaan. Seperti potongan puzzle, kita hanya bisa membentuk gambar yang utuh saat semua bagian saling melengkapi. Terakhir, melalui pembelajaran jigsaw, kita diajak untuk menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kita bekerja sendiri, tetapi juga oleh seberapa baik kita bekerja sama.
Mari jadikan kolaborasi sebagai kekuatan utama dalam perjalanan belajar kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.